Tanah airku tidak kulupakan, tak terkenang selama hidup. Berkaitan dengan rencana proyek PT MEK, seharusnya penyelesaiannya kan melalui dialog. Kedua, kalau betul, karena saya belum mempelajari secara, kalau betul konsepnya adalah relokasi yang semula ditawarkan 200 menjadi 500, itu tidak pas. Itu bukan orang yang digusur, bukan orang ruli karena dipakai untuk investasi dan pembangunan maka dia direlokasi. Ini orang tempatan. Duluan dia dari lembaga BP ini tinggal di sana, beranak pinak, beranak cucu. Yang betul adalah memanusiakan orang itu menjadi lebih makmur dia karena investasi. Maka dia harus bagian dari integrasi dari konsep pembangunan. Dia tetap di sana, terintegrate dengan investasi itu. Kalau rumah tinggalnya tidak cocok dengan kawasan pariwisata, rumahnya yang diperbaiki. Karena dia mencari makan kan di sana, di laut. Bukan ditaruh di rumah susun dia, atau dibuatkan rumah lagi. Tidak. Kampung itu adalah bagian integral dari konsep pengembangan kawasan. Tidak perlu ada istilah gusur-menggusur. Kalau mereka memenuhi kualifikasi, melalui standar untuk dikerjakan, kerjakan. Atau dihitung luasan tanahnya, maka itu menjadi saham mereka di perusahaan tersebut. Maka dia punya masa depan sampai anak cucunya. Jadi kalau saya punya lahan di sana, saya penduduk asli, dihitung silakan. Nanti dihitung sebagai saham saya di perusahaan PT MEK itu, atau perusahaan apapun namanya. Sehingga saya sampai anak cucu saya terjamin. Bukan putus karena hari ini aja penyelesaiannya. Nah kalau itu mungkin tidak ada gejolak. Tapi kalau direlokasi, dapat 500, terus dapat apa lagi? Setelah konsep ini selesai, mereka tidak aman sampai masa depan. Sampai kapan bisa terancam dengan investasi baru. Bukankah investasi itu untuk kesejahteraan kan? Dan juga kembali kepada konsep ilmu negara. Negara dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Betul. Nah sekarang, jadi tidak terlindungi mereka. Apa karena dengan atas nama undang-undang yang disampaikan polisi, ini atas nama hukum saudara. Hukum itu siapa yang buat? Kok kita yang membuatnya? Atas nama hukum saudara jangan menghadang jalan ini. Menghadang jalan itu terjadi apa? Ada sebab kan? Sebabnya adalah BP Batam mau melakukan pengukuran. Tentu mereka menolak, mereka tidak punya apa-apa selain ngadang jalan, punya badan saja. Tapi polisi dilindungi undang-undang, punya baju seragam, bersenjata. Mereka punya apa sebagai rakyat yang lemah? Berlindung kepada siapa dia? Tentu dia berlindung kepada badannya ini saja, fisik. Nah seketika dia melawan, dianggap perlawanan, melanggar hukum kan, lemah lagi dia. Padahal negara dibentuk, pemerintah dibentuk untuk melindungi mereka. Pertanyaannya sekarang, duluan mana status lahan itu dengan mereka? Dengan nenek moyang mereka? Mana dia tahu? Dapat dari mana Tuhan? Maka orang bilang secara bodoh-bodohan, karena Tuhan katanya, iya betul. Siapa milih lahir di Rempang? Kalau bisa saya memilih di New York lahirnya. Kan di Rempang lahirnya. Inilah saya beranak pinak di sini. Datanglah pemerintah ngotak-ngatik ini, jadikan hutan lindung ini, jadikan ini. Boleh, karena pemerintah punya kewenangan mengatur rakyatnya. Tapi kalau merugikan, mundur lagi lah. Ada yang salah nih. Jadi jangan yang ini terus dipajukan. Melanggar, tetap salah rakyatnya akhirnya. Lemah mereka kan undang-undang. Isi undang-undang itu apa? Hukum itu. Semua orang yang hidup di negara Indonesia dianggap tahu hukum dan harus tunduk kepada hukum republik ini. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak. Bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh saya tidak tahu bahwa hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua berkebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang tak mau sanggup dikasih tanah. Ambil punya Tabah, karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah beli? Itu risiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah kutip. Satu, untuk balik serangan Bali ini, alah Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pinak di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Marah ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Toto mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatah selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa?
ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah, kenapa itu saya harus perlu klarifikasi di sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggak lah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan, sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini, disetujui tidak oleh rakyat melalui DPRD. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya, bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau. Mulai dari bahwa saya ada lahan di Sembulang, luasnya 18.000. Itu saya dapat dengan membeli. Jadi dulu kepala desa, mantan kepala desa, saudara Amin Bujur, sekarang sudah meninggal. Dia memerlukan dana waktu itu, berutang sama saya. Tidak mampu bayar, dia memberikan surat tanah kepada saya. Setelah sekian lama, hampir 20 tahun, tidak saya garap, karena saya tahu status mungkin lahannya, karena cuma upah tebas kan. Tahun lalu, saya mencoba membuat kebun, menanam durian. Itu di kampung Sembulang ya, bukan di hutan. Di kampung Sembulang, di pinggir jalan. Kenapa saya perlu kemukakan ini? Agar jangan sampai ada yang menggulai itu, menggoreng isu itu. Seakan-akan itu Tabah itu punya lahan di sana juga. Kenapa saya perlu jelaskan untuk memisahkan? Nah, seperti yang Tabah Iskandar punya, atau siapapun yang punya lahan dengan membeli, itu boleh digusur. Harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hak atas tanah. Boleh. Seperti Tabah Iskandar, tanah Anda tidak pada tempatnya. Anda tidak berhak memiliki tanah ini berdasarkan hukum, maka Anda keluar dari sini. Boleh. Maka saya tidak pernah protes kalau ini terjadi terhadap lahan itu. Nah, yang masalah sekarang itu apa? Itu kan penduduk tempatan. Orang yang lahir dan beranak pinak di sana. Sebelum ada BP Batam, dia sudah ada kampung itu. Maka konsep relokasi dan memindahkan orang itu kan menjadi tidak tepat. Tidak sama dengan pembebasan ruli di Kota Batam. Kenapa? Karena pembebasan ruli di Kota Batam, HPL-nya memang ada di BP Batam, hak pengelolaan lahan. Pertanyaannya Rempang Galang, kapan HPL-nya diberikan? Dan perubahan status hutan lindung dan segala macam. Dibanding dengan keberadaan kampung-kampung tua itu. Kan berbeda kan? Maka kalau sekarang seperti ada perlawanan, sebenarnya bukan perlawanan. Ada pihak yang mempertahankan haknya. Ada satu, pemerintah dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam, merasa menjalankan yang menjadi kewenangan dia. Dan ketemu kan? Itu hak sama hak kan? Tapi ingat, jangan dengan mengatasnamakan hukum, maka dianggap orang yang membela haknya ini pelanggar hukum. Karena ada hukumnya, ini status tanah ini apa? Tanah negara. Maka Anda tidak berhak. Loh, harus lihat sejarahnya. Itu saya mulai prolognya, supaya jangan masuk apa punya tanah juga. Nah, ambil tanah itu. Maka saya katakan kepada teman-teman di Galang, saya jangan dilibatkan dulu karena kontraproduktif dan merugikan kalian. Nanti dianggap Tabah mempolitisir situasi. Nah, ini tidak, saya tidak politisir. Jadi jangan mengatakan bahwa wajarlah dia akan punya tanah, dia mempertanda, ambil. Termasuk ada beberapa teman-teman yang sudah punya tanah sampai 30 hektar, berapa puluh hektar, kan sudah dicabut, ada yang sudah diperiksa. Yang begitu boleh Anda usir. Tapi yang sekarang tinggal di sana, yang beranak pinak, beranak cucu di sana, itu bukan bagian dari itu, mereka orang sana. Nah, ini yang menurut saya belum didudukkan, belum diselesaikan, maka muncul riak ini. Jadi jangan dibenturkan aparat penegak hukum dengan mereka, masyarakat yang mempertahankan hak. Lakukan dialog. Nah, kita masuk kepada substansi masalah. Saya perlu mengkonfirmasi dan mengkonter karena belakangan viral ya. Statement Kepala BP juga gitu. Ini sudah dimulai sejak tahun 2002. Itu hal yang berbeda.
Saya menjabat ketua DPRD tahun 2000-2004. Pak Suryo, Pak Nabil, Pak Har Sulaiman pimpinannya, wali kotanya Kadir. Tidak sama dengan yang ini. Ini kan seolah-olah sama nih. Seakan-akan yang ini hanya meneruskan. Berbeda. Silakan dibuka. Tahun 2000-2004 saya ketua DPRD dan sekitar tahun 2000-2003 dilakukanlah kerjasama MOU antara BP Batam dengan Pemko Batam. Dia berdua dalam langkah pihak pemerintah dengan PT MEK itu. DPRD memberi rekomendasi. Apa isi rekomendasi? Merekomendasikan untuk dibukanya investasi di sana dengan landasan perda, namanya Perda Pariwisata. Lebih populer disebut kawasan wisata terpadu eksklusif, dalam rangka memindahkan semua kegiatan-kegiatan malam, aktivitas malam di Kota Batam ke pulau tertentu, yaitu Rempang. Rempang ya, tidak ada Rempang Galang ya, Rempang. Rempangnya pun rempang pulau yang terpisah dari daratnya. Ada pulau tersendiri Rempang. Karena status lahan, ingat baik-baik, tahun 2000-2004 terutama, akhir jabatan saya, status lahan itu APL-nya belum ke BP, tidak juga ke Pemko. Jadi Pemko mengklaim merasa kewenangan dia, karena itu bukan wilayah kerja BP. Jadi makanya BP tidak bisa memberikan HPL ke sana, mengalokasikan lahan. Belum kewenangan dia. Pemko Batam juga belum mendapatkan kewenangan itu dari negara. Maka muncullah istilah yang namanya status quo. Saya belum melihat, tapi itu ada kepresnya. Keputusan Presiden menyangkut status quo Pulau Galang dari jembatan 1 setelah jembatan 1 sampai ke sana, sampai ke ujung. Status quo artinya apa? Tidak boleh BP, tidak boleh Pemko mengalokasikan, masih kewenangan negara, tanah negara. Di dalam tanah negara itu macam-macam, ada hutan lindung dan segala macam. Artinya apa? Kewenangan pusat tol. Bagaimana dengan status Perda KWTE tadi dan rekomendasi DPRD? Rekomendasi DPRD tidak berlanjut karena waktu itu yang menjabat Kapolri setelah dilantik dia melarang. Saya ngawur. Mereka tidak punya sertifikat katanya. Mereka itu sudah ada. Kalaupun tidak punya sertifikat, kesalahan siapa? Itu rakyat yang di pinggiran, hinterland, yang sulit mengakses perizinan dan segala macam. Tapi dia sudah bisa dibuktikan beranak pinak dari kakek dan neneknya di sana. Dan bisa dibuktikan jauh sebenarnya sebelum Indonesia merdeka, mereka ini wilayah Rempang itu masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Buktinya ada di Sembulang itu, di Bulang Lintang, ada makam Temenggung Abdul Jamal. Ya, betul. Itu menunjukkan ada pemerintahan di sini sebelum ada Republik Indonesia. Itu 1800-an, mungkin 1843 atau 53. Artinya ada pemerintahan. Kok tahu-tahu ujuk Indonesia merdeka, ya, kita memerdekakan diri dari penjajah, membuat aturan menyengsarakan warga negaranya. Itu yang saya bela sebenarnya. Saya tidak membela diri saya sendiri. Saya kecil ini, ada orang yang memiliki 30-100 hektar nih. Ya. Ini berbeda. Penanganan yang ini berbeda. Yang saya maksud, yang saya bela adalah rakyat Rempang. Penduduk asli Rempang. Itu kan tidak banyak. Lahannya pun tidak terlalu luas. Nah, jadi cara penanganannya jangan digabung. Dipisahkan. Yang ini penduduk, mereka tidak anti investasi, bisa didekati dengan cara dialog. Nah, yang ini udah betul diskrimsus panggil, Pak Tabah punya lahan, punya. Untuk apa Pak? Tanam kebun, durian. Itu Pak punya Bapak masuk di HPK. Waduh, saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Ya. Karena 20 tahun saya pun tidak peduli pada tanah itu. Tahu-tahu ada teman ngasih bibit, saya tanam. Ya sekarang mau diambil negara. Silakan. Tadi mau ditulis menyerahkan lahan ini dengan sukarela kepada BP Batam. Berdasarkan kepada HPL BP Batam. Saya keberatan. Kenapa? Kan saya tidak tahu ada HPL di BP Batam. Karena setahu saya belum ada HPL di sana. Kalau ada HPL BP Batam, maka berlaku ketentuan pertanahan soal lahan sebagaimana di Kota Batam. Apabila ada perumahan atau penduduk yang mendirikan bangunan di atas HPL BP Batam, digusur dia. Ya. Kan HPL BP Batam, Ya. pindah ke sana di kapling siap bangun. Maka tepatlah yang menawarkan tentang kapling 200, 500, tepat. Kan berdiri di HPL kami kamu. Tapi kalau ini rakyat Rempang, kami di rumah kami, kok kamu mau pindahkan kami? Dengan alasan investasi 200. Apakah itu namanya keadilan? Terus dikatakan dia tak punya sertifikat. Apakah karena alasan hukum positif tidak punya sertifikat, maka menjadi ilegal mereka? Tidak, mereka kan lebih dulu. Harusnya kan datang, kemarin ada paket corona dari Bapak Presiden. Turunnya ke sana lah. Kamu lah 100 tahun di sini, tak ada sertifikat, kami buatkan ya. Kan begitu.
begitu prinsipnya pelayanan. Jadi jangan dilemahkan, dia akan selalu lemah. Mengatakan, tidak ada sertifikat, melanggar hukum. Hukum yang buat siapa? Kan kita yang buat nih. Pasti orang-orang yang tidak punya kemampuan, karena tidak punya sertifikat, ada yang tidak punya KTP, tidak punya KK, itu kan bisa didudukan. Selama ini ada RT, ada RW, ada lurah, aparat yang ngurus mereka di sana. Kenapa sekarang tak diurus? Dianggap orang liar. Betul. KTP-nya ada. Ya. Kapan PBB tetap dipajakin. Tapi kapan ada urusan begini, kamu tidak punya surat ya? Iya. Tidak punya sertifikat, tidak boleh. Tapi kapan pajak cepat kan, tidak bayar PBB. Maka saya bingung. Mabes TNI akan menurunkan pasukan, mau berhadapan dengan siapa dia? Orang Rempang itu tidak sampai ratusan ribu. Jangan-jangan ada yang menunggangi. Nah, yang itu silakan berantas. Yang anti investasi tadi. Masyarakat Lempang tidak anti investasi. Termasuk statement Menteri ATR. Ya, itu kita sudah mereka tidak punya sertifikat. Lantas kalau tidak punya sertifikat, tidak boleh tinggal di Republik ini. Saya ada lahir di sana katanya. Nenek saya meninggal sini. Saya bertempur sama Belanda dulu. Belum ada kementerian pun sudah bertempur sini. Melawan Portugis bersama bergabung antara Laut Bugis dengan Melayu. Menenggelamkan kapal Portugis di Selat Malaka sana. Ada tak menteri ATR sana? Tidak ada. Mana ada menteri, mana ada ATR, mana ada HPL. Tidak kenal dia. Bertempur dulu, mempertahankan tanah air ini. Tahu-tahu berdiri Republik. Tahu-tahu berdiri Pemko Batam, BP Batam. Kok sudah itu ditanya, punya sertifikat? Baliklah ke sana. Akhirnya di sini. Itu yang saya perjuangkan. Kalau yang begini-begini, tahu-tahu numpang ngebun macam Tabak Iskandar ini. Ya, tidak berhak ya. Setelah saya diberitahu, saya dulu tidak tahu. Pak, Bapak berdiri di HPK. Ya sudahlah. Negara didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Kalau ini yang terjadi apa? Kira-kira mirip tak dengan company Belanda, VOC dulu? Atas nama undang-undang. Ini tuntunan agama saya, Islam. Ketidakadilan apabila berlaku di mana saja, kita harus lawan. Saya akan dipilih orang sana. Siapa lagi akan membela dia kalau bukan saya? Jadi tidak anti investasi kita. Cuman janganlah investasi tadi malah menyusahkan rakyat, meminggirkan rakyat. Jadi penonton ini rumah sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Apa itu tujuan berbangsa bernegara? Bahwa investasi itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, devisa negara. Positif kan? Positif sekali. Kalau dijalankan dengan cara yang benar. Tapi yang terjadi sekarang, konsepnya adalah merelokasi penduduk tempatan di luar tempat tinggal mereka. Gara-gara investasi jadi bodoh gini, saya yakin Pak Jokowi tidak jelas informasi ini. Termasuk statement Pak Mahfud MD, itu kan pasti dapat input salah dari bawah. Itu sudah beres, mereka sudah disiapkan lahan pengganti. Ini bukan ruli, Pak. Ini orang di rumahnya sendiri mau dipindahkan. Suka-suka kami mau pindah atau tidak. Minta tangan di bawah lah. Apalagi ini negeri Melayu. Ada adat.